Tema kita ini adalah kebahagiaan yang sejati. God is good all the time. Okay. Semua orang inginkan keadaan yang apa dia kata tu, dia gembira, ketawa, dan juga kalau boleh setiap hari dia begitu. Kalau boleh setiap hari dia begitu. Tetapi jika boleh setiap hari dia begitu, kita akan berada dalam satu kelompok comfort zone yang selesa. Apabila kita berada dalam satu yang selesa, kita memang payah untuk menggerakkan diri kita, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebab itu ada orang kata lebih baik ada sesuatu yang menggerakkan saya untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya, yang kita inginkan. Okey, kita lihat pada gambar ini. Gambar ini semua orang dalam 4 gambar ini semuanya menayangkan gigi mereka. Betul ya? Menayangkan gigi mereka. Kalau kita lihat yang baju kuning tersebut, dia angkat tangannya, mungkin dia ada sesuatu yang dia perolehi. Yang warna merah tu dia yes, dia begitu juga, kan? Dan juga ada keluarga yang begitu gembira di gambar tersebut. Dan juga ada juga yang melompat kepada Tuhan. Lompat, baru dia itu melompat. Betul? Itu pun melompat juga lah. Itu pun melompat juga namanya, kan? Ya, okey. Jadi saya akan bawa tema. Semua orang inginkan bahagia, betul? Yang inginkan bahagia. Dalam keluarga tersebut semua orang inginkan yang bahagia. Tapi ada juga yang katakan bahagia tersebut yang bagaimana tu? Bagaimana pula bahagia tersebut? Adakah bahagia itu dicapai ada dalam satu sudut sahaja, ataupun diberikan kepada anda kerana anda mempunyai sesuatu yang membuat anda bahagia? Kita ingin teruskan. Boleh kita teruskan? Boleh kita teruskan? Puji Tuhan, amin. Okey, mari kita lihat pasal. Ini, ya. Kita lihat kepada Lukas. Kita lihat kepada Lukas, ya. Lukas 11:27 hingga 28. Lukas 11:27 hingga 28. Kita lihat bersama di situ. Semua sudah dapat? Sudah jadi, kan? Itu kebahagiaan yang sejati. Ayat 27. Setelah Yesus berkata demikian, seorang wanita antara orang ramai itu berkata kepada Yesus, "Alangkah bahagianya wanita yang melahirkan dan menyusui kamu." Kata wanita tersebut kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, ayat 28, Tuhan Yesus menjawab, "Lebih bahagia lagi orang yang mendengar firman Tuhan ataupun firman Allah dan melakukannya. Lebih bahagia lagi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya." Itulah di mana bahagia yang sejati dijumpai. Satu-satunya di dalam Alkitab. Satu-satunya di dalam Alkitab ini, yaitu firman Tuhan kita di dalam Alkitab ini. Ya, satu-satunya. Yang itu kebahagiaan yang sejati. Membaca, mengerti dan melakukan apa yang ada dalam firman Tuhan Alkitab merupakan kebahagiaan yang sejati. Lukas 11:27 hingga 28. Sebab apa yang ada di dalam Alkitab itu telah dijelaskan bahawa firman Tuhan itulah kita membaca dan melakukannya. Itulah kebahagiaan yang sejati yang kita dapat untuk kita bahagia. Sesuai dengan tema gereja kita, yaitu penyerahan secara total dalam melayani Tuhan. Ya, penyerahan secara total dalam melayani
Kita dapatkan 5 kunci penting menuju kebahagiaan sejati menurut Alkitab. Menurut Alkitab, bukan menurut dari yang selebihnya, ya, ataupun yang selainnya. Mari kita lihatkan satu persatu, ya, untuk kita apa itu bahagia yang sejati. Yang pertama, merasa cukup. Kita taklah merasa cukup. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 hingga 7 mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita merasa cukup. Adalah sangat menyedihkan, ya, bahawa banyak orang secara keliru percaya bahawa uang, the W-A-N-G, uang itu akan mendatangkan kebahagiaan abadi kepada mereka. Saya tidak menyangkal bahawa uang itu tidak penting, ia yang penting. Tetapi jika uang itu menjadi raja ke atas hidup kita, uang itu akan kontrol kita, mengawal kita, nescaya kita akan binasa. Sepatutnya kita diberikan oleh Tuhan untuk mengerjakan semua apa yang ada di dunia ini menggunakan akal. Jadi, kalau kita dapat kontrol uang itu, kita dapat melakukan sesuatu menggunakannya dengan baik. Tapi kalau uang itu kontrol kita, maka biarnya kita tidak akan dapat bahagia yang sepatutnya menggunakan uang itu. Kalau uang sumber kebahagiaan, maka hanya orang kaya yang akan bahagia. Tetapi nyatanya banyak orang kaya tidak bahagia. Tak perlu saya nyatakan di sini. Kalau kita lihat dalam Kerajaan Akbar, di mana orang kaya-kaya tersebut ada yang boleh dikatakan keluarga dan begini kan, ya. Okey. Kunci kebahagiaan bukan uang, tapi merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Kita merasa cukup apa yang ada kepada kita, ya. Kita merasa cukup. Merasa cukup berarti anda telah menaruh kepercayaan dan keyakinan anda kepada Tuhan bahawa Dia akan menyediakan semua keperluan anda. Kita merasa cukup. Tapi manusia memang tidak merasa puas apa yang ada. Manusia tidak akan merasa puas apa yang ada selagi dia tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Hari ini kereta aku lain, aku nampak kereta di jiran aku lebih besar, aku tak juga kereta lebih besar lagi daripada dia. Rumah jiran aku besar, aku nak juga rumah aku besar daripada dia. Sofa jiran aku selesa, aku ada cushion saja, aku nak tukar pada sofa. Inilah dia contohnya orang yang tidak merasa cukup. Jin dia lebih bagus lagi, aku pun nak beli jin seperti dia juga. Akhirnya aku jin datang juga pada dia. Dia tak dulu. Kasut aku ini sudah punya ada sebutan tidak tahan lagi. Dia pun nak juga beli yang kasut seperti kawan dia pakai tersebut. Aku hanya RM30 saja kasut aku, tapi kawan itu 500. Aku pun nak juga. Tadi dia pun, maka uang itu akan bergerak, dia akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Betul. Mungkin dia mencuri itu mendapatkan kasut tersebut. Itulah yang maksudnya, ya. Jadi yang pertama, merasa cukup. Kita berdoa dan kita bersyukur hari ini aku merasa cukup. Aku dapat makan, minum bersama dengan keluargaku, dan aku merasa sangat bahagia pada hari ini. Amin, saudara? Ya? Amin, ya? Okey. Mari kita seterusnya. Kunci yang kedua, jangan membandingkan diri anda dengan orang lain. Jangan membandingkan diri anda dengan orang lain. 2 Korintus 10. Mari kita lihat 2 Korintus 10 tersebut. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu.
yang memuji diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. 2 Korintus 10 ayat 12. Salah satu yang mencuri kebahagiaan kita adalah ketika kita membandingkan diri kita sendiri, diri kita dengan orang lain. Ketika kita melihat orang lain, sangat mudah untuk menemukan hal-hal yang kurang daripada yang kita miliki. Pada kenyataannya, Anda tidak akan pernah boleh memenangkan permainan membandingkan. Ya, di sisi lain Anda akan merasa sedih jika merasa diri Anda lebih rendah dari orang lain. Maksudnya, kalaulah kita dibandingkan, oh, dia mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, aku tidak ada, sebab itu aku bekerja seperti ini. Jadi Anda akan merasa lebih sedih. Jadi, oh dia lebih pandai lagi lah, aku tak ada lah, aku tak mau buat kerja ni. Okey, contohnya di gereja. Patutlah dia boleh berkhotbah, dia ini, saya tak boleh. Jadi macam mana dia nak maju untuk melayani diri di gereja, untuk melayani jemaat-jemaat? Ya, dia membandingkan diri dia sendiri. Jangan bandingkan Anda yang unik, Anda. Dia. Ya, jangan bandingkan. Tuhan tidak menemukan nilai Anda. Tuhan tidak menemukan nilai Anda melalui kehidupan orang lain. Dia tidak menggunakan orang lain untuk mengukur kedudukan Anda. Tuhan tidak. Dia mencinta Anda, Anda lah itu. Dia mencinta dia lah itu. Jadi mengapa Anda harus membandingkan diri Anda dengan orang lain? Setiap kita adalah unik dan kita memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kita ada kelebihan dan kekurangan. Ada orang dia sangat hebat, menimba cala, betul, bulan tanya begitu betul. Semua ikan-ikan dalam tertutup termasuk. Ada orang yang tak hebat, dia hebat dalam tersebut seperti kertas, macam ni, jatuh. Sampai kau saja yang dia dapat. Macam mana? Apa yang kita nak bandingkan diri kita dengan dia? Kalau kita dah hebat, kita belajar lah. Betul tak? Itu dia. Ya? Kita mengalami hidup dengan cara yang berbeza. Jadi, membandingkan diri kita dengan orang lain tidaklah bijaksana. Jadilah bersih diri Anda yang lebih baik setiap hari. Pelakon Jackie Chan. Kenal tak Jackie Chan? Dia orang kungfu kan, pelakon kungfu. Sebelumnya dia membandingkan diri dia dengan yang Bruce Lee. Bruce Lee, kenal Bruce Lee? Pelakon yang begitu cepat, kan? Tumpukan tak begitu cepat, ya, begitu cepat. Dia bandingkan, oh saya boleh jadi Bruce Lee. Dia bandingkan, akhirnya dia tidak boleh. Akhirnya dia menjadi Jackie Chan sekarang ini. Boleh dikatakan dia yang lebih baik daripada Bruce Lee. Begini, kalau Anda bandingkan diri Anda dengan orang lain, oh, contohlah secara fisik, dia rendah, saya tinggi. Mengapalah saya rendah? Mengapalah dia tu tinggi? Cubalah nanti dia masuk sebuah gua yang agak rendah, bagaimana dia yang tinggi itu? Betul tak? Dia kurus. So, cuba dia masuk pintu yang sempit, bagaimana dia? Itulah Tuhan ada cita-cita kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Anda begitu special. Berikan pada rakan-rakan kita di sebelah, Anda begitu special. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ya, kunci nomor 3. Jadilah murah hati. Jadilah murah hati. Kalau kita lihat kisah para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia
memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita berhati. Tuhan ingin kita semua hidup dengan cara memberi daripada cara mendapatkan. Sifat manusia berfokus pada diri kita sendiri. Kita seperti membodohi diri sendiri saat berkata. Ada orang berkata begini, kita akan lebih bahagia saat kita mendapatkan lebih banyak dan memberi lebih sedikit. Kita terima lebih banyak daripada kita memberi sedikit. Ada orang kata, oh lebih untung saya. Tapi kita tak memberi kepada orang lain. Kita hanya menerima sahaja. Jadi, namun Tuhan ingin kita mencerminkan karakter, perwatakan pemberiannya, dan itu harus menjadi tujuan semua orang Kristian. Semua orang Kristian harus dia memberi, tidak menerima sahaja. Ya, jika Anda ingin bahagia, layani orang lain. Berusahalah untuk membuat orang lain bahagia dan Anda akan melihat kebahagiaan pada akhirnya akan menemukan jalannya kembali kepada Anda. Kembali kepada Anda. Kalau Anda melayani orang lain, Anda memberi kepada orang yang berkurangan, yang kurang sesuatu, maka kebahagiaan itu akan datang balik kepada Anda. Ya, akan datang balik kepada Anda. Ini adalah alasan utama mengapa Yesus berkata bahwa lebih diberkati memberi daripada menerima. Lebih dari diberkati orang yang memberi daripada menerima. Jadilah murah hati. Ya. Contohnya orang yang contohnya dahulu zaman Tuhan Yesus di dunia 2000 tahun yang lepas, 2000 tahun lebih yang lepas, di mana orang yang meminta ini berada di rumah-rumah Tuhan. Kerana ada orang masuk ke rumah Tuhan kan, jadi ada yang minta sedekah. Tapi hari ini di mana orang meminta sedekah? Di mana orang meminta sedekah? Di pintu-pintu bank. Ada nampak orang minta sedekah di pintu-pintu bank? Ada kan? Ada yang tertidur di situ. Terada di situlah manusia pergi untuk mendapatkan uang. Jadi dia tunggu di situ. Ya, boleh kita tanya, mungkin boleh kita tanya, yang ini siapa yang tak minta duit ni? Mungkin dia tutup kereta sebelah. Mungkin ada yang begitu kan? Okay. Jadi murah hati pada hari ini boleh murah hati, kan? Kita memberi. Tapi ada sedikit pula yang berlaku. Dia mengambil kesempatan daripada orang yang murah hati. Ya, ambil saja. Yang ini yang paling pentingnya Anda murah hati. Ya, murah hati. Sebab itu dalam ada orang yang menerima ini, mereka lebih kaya pula daripada orang yang memberi. Tetapi harus ingat, yang akan putar balik nanti, dia akan masuk kepada neraka di atas. Yang keempat, hormati ayahmu dan ibumu. Dengar anak-anak, Uncle bercakap di sini bahawa hormati ayahmu dan ibumu. Itu akan membuat Anda lebih bahagia. Efesus 6, 1 hingga 3. Efesus 6 ayat 1 hingga 3 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, kerana haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Hormati ayah dan ibu. Anak-anak yang ada ibu dan ayah, dia hormatilah, ya, ibu kita dan ayah kita. Maka di sini orang tua kita hidup lebih lama dari kita semua. Mereka telah mengalami liku-liku kehidupan yang berbeza, yang telah makan
garam lebih dahulu daripada kita, kata orang tua kita. Mereka memiliki kebijaksanaan untuk diberikan kepada kita, dan jika kita mendengarkan nasihat mereka, kita akan membuat pilihan yang lebih baik. Memiliki hubungan yang baik dengan orang tua juga akan menjadi pendahulu bakal hidup bahagia Anda. Ya, jadi hormati ibu bapa kita. Saya berpesan kepada anak-anak kita yang masih lagi ada ibu bapa, biarlah hormatilah orang tua kita. Kalau mereka dah tak ada, kata minyak bapa sedulu, kalau orang tua kita tidak ada, berdarah pun air mata kita mengalir, kita tidak akan jumpa mereka lagi. Ya, itu. Hormati mereka, maka kita akan bahagia. Yang ini yang bukan yang terakhir, bukan yang terakhir, tapi yang nomor 5. Menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Wah, lebih hebat dari tulisannya. Bahwa 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan tidak berat. Ya, dia tidak berat. Dunia ini secara dominan telah menjadi tempat yang menyedihkan, tertekan, stres, dan suram karena dosa. Karena dosa boleh menjadi pencuri kebahagiaan kita yang terbesar. Dosa boleh menjadi pencuri kebahagiaan kita yang terbesar. Karena itu, jika Anda ingin bahagia, lebih baik Anda menghindari dosa dengan cara apapun. Hindari dosa Anda. Begitu banyak orang ingin bahagia, tetapi tidak semua mau melakukan apa yang sebenarnya diperlukan untuk bahagia. Mematuhi perintah Tuhan, Anda akan segera melihat betapa diberkatinya hidup Anda nanti. Kalau kita menurut perintah Tuhan, ianya akan betapa diberkati hidup Anda nantinya. Kalau kita menurut perintah yang lain, ianya datang cepat. Perintah syaitan akan datang cepat, terus bahagia. Dia curahkan uang-uang kepada kita. Jadi uang itu telah mengawal kita, maka kita akan menjadi hamba uang tersebut. Itu kalau perintah Tuhan, dia akan datang nanti kepada kita. Kita ingin melihat, adakah kita setia kepadanya, adakah kita percaya kepadanya, adakah kita menuruti perintahnya. Yang itu, ya. Terakhir, sudah. Tuhan sudah memberitahu kita bahagia, bagaimana menjadi bahagia, dan ini tertulis dalam kitab suci kita. Anda tidak perlu bereksperimen, pergi ke manual sains dan melihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Semua bantuan yang Anda perlukan sudah ditemui di halaman Alkitab ini. Semuanya. Tidak perlu kita pergi ke manual sains, fisik, biologi, kimia untuk melihat, untuk mencari kebahagiaan. Tetapi ianya terjumpa di sini, sudah disediakan di sini. Ya, makna kebahagiaan dalam Kristen. Bahagia dalam konteks Kristen adalah suatu keadaan kegembiraan dan kepuasan yang bersumber dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Yang keduanya, kebahagiaan ini tidak hanya bergantung pada keadaan materi dan atau keberhasilan dunia, tetapi lebih dalam pada kehadiran Allah dalam kehidupan seseorang. Seperti lagu tadi, di hadirannya kebahagiaanku penuh
Ya. Kebahagiaan Kristen berakar dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, menyadari keberadaan Tuhan dalam hidup, memberikan rasa aman, harapan, dan arti yang mendalam. Rasa aman, harapan, dan arti yang mendalam. Yang keempat tersebut, keyakinan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kebahagiaan membentuk dasar kebahagiaan Kristen yang tidak menggugat, yang tidak tergugat oleh situasi dan keadaan luaran. Dan kebahagiaan yang ada pada Kristen ini ialah tidak tergugat oleh situasi dan keadaan di luar sana. Sebab Tuhan ada dalam kita, kita ada dalam Tuhan, Tuhan berakar dalam kita, kita berakar dalam Tuhan. Ya, itu sebabnya kebahagiaan Kristen seharusnya menjadi kukuh walaupun dicabar oleh yang ada di luar sana, keadaan di luar sana, mentally di situ. Ya, teruskan. Dan 2024 sudah. Oh, saya rasa ketiga Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semua. Saya Anda sebut pada sebelah saya rasa bahagia lah. Di sebelah Anda rasa bahagia? Saya rasa bahagia. Kita jumpa apakah sebabnya? Apakah sebabnya? Sebab-sebab ataupun apa yang harus kita buat bahagia sebagai orang Kristen. Betul? Ya? Ini yang kebahagiaan itu sebenarnya sudah ada tercatat dalam Alkitab. Anak kita tidak tahu sebab kita tidak membaca Alkitab itu sebagai satu yang sebagai sumber bacaan kita setiap hari. Oleh itu baca kitab tersebut merangkap penyerahan secara total melayani dalam melayani itu Tuhan. Ya, dalam melayani itu. Di sebelah sini diberkati dengan bahagia mereka. Sebelah di tengah-tengah ini dengan bahagia. Dan di tepi ini diberkati dengan bahagia. Baik itu Tuhan. Kami rasa bersyukur Tuhan Yesus. Dan Tuhan telah memberikan kami panduan dan mencari kebahagiaan di dalam Alkitab, bukan mencari kebahagiaan di luar sana Tuhan Yesus. Karena kebahagiaan yang sebenarnya yang sejati ada dalam Alkitab ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan karena menyediakannya untuk kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Engkau, tertinggi nama Engkau, termuliakan nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan berikan kami kebahagiaan dalam hidup kami, keluarga kami, dalam jemaat kami juga Tuhan. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Oh Tuhan Yesus, hanya kebahagiaan yang kekal berada dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan yang di dunia ini Tuhan. Engkaulah Tuhan yang sentiasa menyertai kami. Kami dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ada Bapa dan Kudus di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami balaskan doa kami. Kita percaya katakan amin.